Laut memantulkan cahaya pagi, berkilau layaknya hamparan berlian, angin merapatkan 187 kapal dengan layar bergambar bendera Pengging yang tersisa dari amukan badai ke daratan Kalimantan. Damar Maya dan para pengikutnya tiba di Kutai di mana sungai-sungai besar bermuara, tempat suku terbesar di Kalimantan bermukim. Kedatangan Damar Maya awalnya ditolak, para pemuda yang berpakaian kulit hewan dengan hiasan bulu di kepalanya mengacungkan tombak-tombak mereka ke rombongan Damar Maya, tak pernah takut pada ribuan prajurit Pengging. Tapi saat ke-8 Dewan Suku muncul, Damar Maya menunjukkan sehelai bulu hitam keemasan, bulu dari sayap Lembuswana yang rontok saat menyelamatkannya. Semua penduduk diam melihatnya. Lembuswana adalah makhluk suci tunggangan Batara Guru yang melindungi Kutai dan orang-orangnya. Lembu suci itu sangatlah dipuja oleh penduduk. Akhirnya tombak-tombak diturunkan, ke-8 Dewan Suku menyambut Damar Maya dengan hangat, rombongan berjumlah ribuan orang itu pun dibawa ke desa. Damar Maya terkesima saat memasuki pemukiman, itu bukanlah desa biasa, lebih mirip kota yang menyatu dengan alam. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu yang berhias corak khas Kalimantan. Penduduknya hidup harmonis dengan hutan, walau tak punya raja dan batas wilayah, mereka hidup dengan maju. Di sebuah bangunan besar, di mana ada 8 kursi Dewan Suku yang berkuasa, Damar Maya dan Baswara menyampaikan maksudnya untuk meminta bantuan demi merebut kembali 7 kerajaan. Tapi diplomasi itu ditolak mentah-mentah. Damar Maya tak menawarkan apapun selain dendamnya pada Baka dan perlindungan yang tak dibutuhkan penduduk saat tahtanya kembali. Lagian orang-orang Kutai adalah suku hutan, bukan pelaut seperti orang Jawa, tak ada dalam sejarah orang-orang Kalimantan berlayar sebelumnya. Diplomasi itu gagal total. Tapi orang-orang Damar Maya dipersilahkan menetap sebagai pengungsi yang diundang Lembuswana. Damar Maya tak pernah menyerah, dia memutuskan untuk tinggal dan mendapatkan hati orang-orang untuk mengikutinya ke Jawa. Hari silih berganti, di Prambanan Roro Jonggrang membatik seperti biasa sambil mendengarkan cerita dari Resi. 1000 tahun lalu, ada seorang pemuda yang melakukan pertapaan selama 10 tahun di Gunung Suci Semeru. Berkat kegigihannya para dewa menempa sebuah keris dan dihadiahkan ke pemuda itu. Keris itu sangatlah sakti, pemuda itu memberinya nama Empu Iswar yang berarti semangat. Dengan keris itu dia membangunkan burung api Bromodedali yang tidur di kawah Gunung Semeru, lalu dengan menungganginya dia menaklukkan 7 kerajaan di tanah Jawa. Tapi ada satu wilayah yang tak pernah bisa ia taklukkan, bahkan sampai sekarang tak ada orang yang bisa menaklukkannya. Tempat itu adalah pegunungan paling ujung timur Pulau Jawa, hutan di antara 3 gunung, Ijen Raung dan Gumitir, yang menjadi kerajaan para jin dengan rajanya yang bernama Bondowoso. Sambil mendengarkan Roro terus mencanting. Bondowoso, seperti nama seseorang saja. Oh ya, bagaimana bentuk burung Bromodedali itu? Apa seperti burung yang selalu mengitari Bandung Bondowoso? Resi terdiam, tak menjawab pertanyaan itu. Aku pernah mendengar Prabu Wici menyinggungnya saat kunjungan kemari, tambah Roro sambil kembali menciduk lilin panas. Mungkin, bisa jadi, hanya itu yang dikatakan Resi. Roro menghela nafas jenuh saat lilinnya menetes, merusak motif batiknya. Dia sebenarnya bosan dengan cerita-cerita itu. Dia jengah harus membatik setiap hari,
dia sangat ingin keluar keraton. Seumur hidup dia tak bisa melihat kehidupan di balik tembok istana, dia merasa seperti di penjara, dia ingin sebuah petualangan. Cukup untuk hari ini Resi, terima kasih untuk ceritanya, aku ingin istirahat dan menghirup udara segar di taman. Roro akhirnya bangkit dan keluar ruangan. Para dayang langsung mengikuti langkahnya. Namun saat dia sampai di taman, Roro melewatinya begitu saja. Tujuan sebenarnya bukanlah ke taman, tapi ke arena berlatih kesatria di mana Bandung Bondowoso berada. Busur ditariknya, matanya fokus ke orang jerami jauh di depan. Bandung berusaha menenangkan nafasnya yang kelelahan, kunci panahan adalah ketenangan. Tali dilepas, dengan cepat anak panah itu melesat dan menembus dada orang jerami itu. Bandung tersenyum puas. Kau semakin hebat. Bandung menoleh ke suara, lagi-lagi Roro Jonggrang yang berjalan sendiri ke arahnya, dia tersenyum senang. Dayang-dayangmu menunggu di luar lagi, tanya Bandung dengan pemandangan tak asing itu. Dan kau lagi-lagi berlatih sendirian, balas Roro. Bandung memberi hormat, walau diperintahkan untuk bicara santai, tapi dia tidak lupa sopan santunnya pada sang putri. Aku sedikit kesusahan di panahan, Patih Gupala selalu mengomel, gumamnya. Roro tersenyum simpul, lalu mengambil satu anak panah dari tempatnya. Memangnya seberapa sulit memanah itu? Raja Baka akan sangat marah bila Anda mengangkat senjata. Ayahanda tidak ada di sini. Bandung tertawa kecil menerima keberanian putri itu, lalu dia mengambil langkah mendekat, menyatakan permisi untuk menyentuh Roro. Busur diangkat ke depan, tangan Bandung melingkar ke tubuh ramping sang putri untuk mengajarinya menarik tali busur. Kuatkan kuda-kuda Anda, tenangkan pikiran, dan percaya pada anak panah Anda, jelas Bandung. Namun bagaimana Roro bisa tenang saat tubuh mereka begitu dekat, bahkan ia bisa merasakan nafas Bandung, seperti ada sesuatu yang meletup-letup di dada yang membuatnya gugup. Tali dilepaskan, tapi bahkan anak panah itu tak menyampai target, mereka berdua tertawa dalam canggung. Baiklah aku mengerti, memegang canting dan jarum jauh lebih mudah, canda Roro. Bandung tertawa menampilkan deretan gigi rapinya. Kenapa kamu di sini Raden Ayu? Masih terlalu dini untuk menyudahi sesi membatikmu bukan? Roro tiba-tiba mengendurkan bibirnya, seketika terlihat murung. Aku hanya bosan, kadang keraton besar ini menjadi sangat sesak bagiku, aku sangat iri padamu yang bisa dengan luas menjelajah keluar tembok batu keraton ini. Bandung menunduk mengerti akan risau itu, hingga bayangan burung di tanah memberinya ide. Ia langsung mendongak dan bersiul memanggil burungnya, tidak perlu keras, burung itu langsung mengenali suara Bandung sekecil apapun, seketika dia terbang merendah dan mendarat di tengah arena membuat bumi berguncang sekian detik. Dia sangat cantik, tapi juga menakutkan, Roro memberi komentar saat Bandung mengelus burung besar itu. Tidak apa-apa. Dia sangat jinak. Dia seperti saudara bagiku, ujar Bandung sambil mengisyaratkan Roro untuk mendekat. Aku tidak pernah melakukan ini, tapi kurasa dia akan mengizinkannya. Roro mengerutkan dahi bingung. Maksudmu? Tanpa aba-aba tubuh Roro diangkatnya ke punggung burung besar itu, lalu Bandung juga melompat ke belakang Roro. Mereka berdua sangat takut, tapi mereka sama-sama suka tantangan. Burung itu mulai melebarkan sayapnya, seketika arena panahan itu menjadi teduh,
kemudian terbanglah mereka. Roro menjerit kaget hingga memejamkan mata. Angin menerpa wajah mereka, burung itu mengepakkan sayap indahnya tanpa suara, makin tinggi dan tinggi. Roro mencengkeram kuat bulu burung itu. Buka mata Anda Raden Ayu, percayalah padaku. Roro amat takut, namun perlahan dia membuka matanya, kepercayaannya pada Bandung amatlah besar. Benar saja, seketika ketakutannya menjadi rasa takjub yang luar biasa. Pegunungan indah yang mengelilingi Prambanan, hutan yang terhampar hijau berselaras dengan ibu kota Prambanan yang padat. Istana juga nampak luar biasa dari atas, besar nan mewah, ternyata ada banyak keindahan yang tak ia sadari selama ini. Burung itu memutari keraton, lalu terbang ke atas perkotaan, terus hingga ke lembah di mana sungai besar mengalir tenang. Burung itu terbang lebih rendah menelusuri lekuk sungai, hingga Roro bisa melihat pantulan wajahnya di air. Itu adalah momen paling luar biasa dalam hidupnya. Terima kasih Bandung, aku benar-benar merasa bebas. Apa yang Anda inginkan selain ini? Roro menoleh menatap dalam Bandung. Seorang putri harus menjaga lisannya pada pemuda. Mereka tertawa mendengar lelucon itu. Mereka berdua tahu bahwa seorang putri raja akan meminta untuk pertama kali dalam sayembara kerajaan untuk mempersuntingnya. Apa yang Anda inginkan yang akan menjadi syarat sayembaramu nanti? Tanya Bandung iseng. Entahlah, mungkin membangun 1000 candi dalam semalam, celetuk Roro bercanda. Mereka kembali tertawa. Bahkan orang terkuat di tanah Jawa tidak akan mampu melakukannya, Bandung berkomentar. Lalu mereka kembali diam, menatap lurus ke depan, ke matahari yang akan segera tenggelam dari atas atap keraton setinggi 70 meter, burung bromodedali yang sebesar gajah itu bertengger tenang di belakang mereka. Pembicaraan syarat pernikahan harusnya dibahas dengan sang ibu, gumam Roro lesu, meratapi nasibnya yang piatu. Bandung, apa kamu pernah bertanya-tanya siapa ayah dan ibumu? Bandung juga ikut melankolis, obrolan keluarga ini membuat hatinya berat. Aku pernah bertanya pada ayahandamu Roro, tapi dia malah melarangku untuk bertanya seperti itu. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku adalah bayi hina dari Pengging yang diselamatkan Baka dari perang 16 tahun lalu, munafik kalau aku tak pernah tidak ingin tahu asal-usulku. Tapi mengingat Baginda Raja yang memberiku hak istimewa sebagai anak asuhnya, dan kamu yang selalu membuatku merasa berada di rumah. Berkatmu Roro, aku tidak merasa kesepian. Roro Jonggrang tersipu malu, mengalihkan pandangan ke matahari oranye di batas langit, membuat semburat cahayanya mengubah dunia menjadi keemasan. Dari atap tinggi itu, Prambanan layaknya lukisan yang menjadi nyata. Aku tak pernah mengira bahwa senja bisa secantik ini, gumamnya terpesona. Iya, sahut Bandung yang juga terpesona, tapi bukan pada senja. Memang cantik, sungguh anugerah Sang Hyang Widi yang luar biasa. Roro tersenyum setuju, masih menatap mentari sore. Anugerah ya, dia melesahkan nafas tertahan. Ada di atap ini bersamamu adalah anugerah. Roro menoleh, pandangan mereka terkunci, tenggelam dalam tatapan masing-masing, membiarkan perasaan berkembang di setiap debaran yang memenuhi hati mereka. Waktu seakan membekukan momen itu, hingga tiba-tiba, huak, burung api itu memekik tajam, lalu dari bawah datanglah naga Basaloka sang pelindung Raja Baka yang memergoki mereka.
Naga besar itu terus naik hingga ekornya membentur pinggiran atap, genting-genting menjadi hancur dan berjatuhan. Akibatnya atap bergetar hebat, terpelesetlah Roro dan terjun bebas ke bawah. Tanpa pikir panjang Bandung melompat ingin meraih Roro, tubuh mereka terus terjun. Untungnya atap itu sangat tinggi hingga burung Bromodedali bisa menangkap tuannya, dan sang naga berhasil menggapai tubuh Roro Jonggrang, mereka mendarat dengan selamat. Di halaman istana itulah Baka dan Pati Gupala menangkap basah mereka berdua. Ruang singgasana itu besar dengan pilar-pilar yang menjunjung atap kubah ajuk yang berhias emas dan permata, hingga bisa memantulkan cahaya obor ke penjuru ruangan. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso tak bisa berbuat apa-apa selain menunduk di hadapan Baka yang duduk di singgasananya, dan Gupala berdiri di sampingnya. Bandung, kau sangat lancang membawa putriku keluar keraton dan menaruhnya di atap tertinggi. Kau membahayakan keluarga kerajaan. Sungguh tak bisa dimaafkan, terang Baka marah. Ayahanda, akulah yang meminta Bandung membawaku terbang. Dia tak salah sama sekali. Roro Jonggrang memberi pembelaan untuk Bandung. Diamlah. Baka berteriak makin marah. Kembalilah ke Keputren sekarang. Ayahanda, Roro masih bersikeras. Kenapa kau jadi sangat tidak penurut? Ucapan Baka tak main-main. Baiklah. Jika ini maumu, kau tak akan lagi menyulam dan membatik. Kau akan belajar ketatanegaraan dan strategi perang. Lagian kau adalah pewaris 7 kerajaan. Baka menoleh ke Gupala. Pati itu segera tahu maksudnya, ia membawa Roro Jonggrang keluar ruangan. Kini hanya ada Baka dan Bandung, ruangan itu menjadi sangat lengang selain ketegangan. Baka menatapnya penuh benci, anak itu mengingatkannya ke Damar Maya yang telah membunuh istrinya. Katakan apa niatmu membawa Roro Jonggrang terbang wahai Bandung Bondowoso? Ujar Baka. Bandung dengan bergetar berkata, hamba tidak ada maksud jahat sama sekali Baginda. Hamba telah bersumpah untuk melindungi Kanjeng Ayu. Sebagai kesatria hamba tidak akan membiarkan Kanjeng Ayu terluka. Memang kau pantas untuk melindungi Roro Jonggrang. Bandung tak bisa menjawab. Kau tahu mengapa namamu Bondowoso? Seperti Raja Jin di hutan angker di ujung Pulau Jawa. Baka amat geram padanya. Itu karena kau lahir dari orang tua yang kejam. Ternyata darah jahatnya mengalir kental padamu. Bandung merasa patah hati mengetahui orang tuanya bukanlah orang baik, tapi dia amatlah bijak dan bisa menerima kenyataan. Dia berlutut dan memohon ampun. Jika memang orang tua hamba adalah orang jahat, maka biarkan hamba menebusnya. Saya bersumpah akan melindungi Kanjeng Ayu Roro Jonggrang hingga saya menghembuskan nafas terakhir. Kau sungguh kekeh nak. Baka masih dengan sinisnya. Baiklah kalau begitu. Aku tugaskan kau untuk membuktikan kepantasanmu untuk melindungi Roro Jonggrang. Pergilah ke timur dan kalahkan Raja Jin Bondowoso. Sebelum mengalahkannya kau dianggap tidak layak. Bandung tercengang mendengarnya. Wilayah hutan ujung timur itu tak pernah dimasuki manusia, apalagi mengalahkan pemimpinnya, yang bahkan orang yang menyatukan 7 kerajaan saja gagal. Duhai, itu seperti hukuman mati baginya. Baka berdiri dan menghampiri Bandung, ia tiba-tiba mengulurkan keris Empu Iswar. Terimalah ini dan jalankan tugasmu. Malam ini adalah malam terakhirmu di Prambanan.